Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan presentasikan UTS Promosi Kesehatan dengan judul Promosi Kesehatan menurut Ottawa Carter. Saya sebagai moderator bernama Aurelia Evelynandita dengan NIM 231510068 dari jurusan Kesehatan Masyarakat kelas 2C. Berikut adalah outline yang ada pada presentasi kita hari ini. Yang pertama, pengertian promosi kesehatan. Kedua, di mana dan kapan konvensi. Ketiga, strategi utama promosi kesehatan. Keempat, sasaran promosi kesehatan. Kelima, area kunci dalam promosi kesehatan. Yang pertama, pengertian promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah proses yang memungkinkan masyarakat meningkatkan kendali dan meningkatkan kesehatannya. Untuk mencapai keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh, seseorang atau kelompok harus mampu mengidentifikasi dan mewujudkan aspirasi, memenuhi kebutuhan, dan mengubah atau mengatasi lingkungan. Oleh karena itu, kesehatan dipandang sebagai sumber daya untuk kehidupan sehari-hari, bukan tujuan hidup. Kesehatan adalah konsep positif yang menekankan sumber daya sosial dan pribadi, serta kapasitas fisik. Oleh karena itu, promosi kesehatan bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, namun lebih dari sekedar gaya hidup sehat menuju kesejahteraan. Yang kedua, di mana dan kapan konvensi promosi kesehatan. Konferensi internasional promosi kesehatan yang pertama dilaksanakan di Ottawa, Kanada, yang berlangsung pada tanggal 17 sampai 21 November pada tahun 1986. Konferensi promosi kesehatan yang pertama ini mengambil tema menuju kesehatan masyarakat baru, The Move Towards a New Public Health. Pada waktu itu dicanangkan The Ottawa Carter yang di dalamnya memuat definisi serta prinsip-prinsip dasar health promotion. Yang ketiga, strategi utama. Dalam Ottawa Carter menghasilkan 3 rumusan strategi promosi kesehatan, yaitu yang pertama, advokasi. Advokasi merupakan upaya untuk meyakinkan orang lain atau orang yang dapat membantu atau mendukung sesuatu yang diinginkan. Dalam promosi kesehatan, advokasi merupakan upaya pendekatan pada masyarakat dan para pembuat keputusan atau pembuat kebijakan di berbagai tingkatan dan bagian. Yang kedua, social support atau dukungan sosial. Strategi dukungan sosial merupakan upaya untuk mencari dukungan sosial melalui beberapa tokoh yang sudah ada di masyarakat, baik tokoh masyarakat formal maupun informal. Tujuan dari dukungan sosial adalah membuat tokoh masyarakat tersebut menjadi tali jembatan yang menghubungkan sekitar kesehatan dengan penerima program kesehatan dalam arti masyarakat. Yang ketiga, empowerment atau pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya promosi kesehatan yang berfokus pada masyarakat langsung. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan kemampuan masyarakat untuk memelihara serta meningkatkan kesehatan mereka secara mandiri. Yang keempat, sasaran promosi kesehatan. 3 sasaran utama promosi kesehatan menurut Ottawa Carter adalah: yang pertama, membangun kebijakan publik yang sehat atau bisa disebut dengan Building Healthy Public Policy. Sasaran ini menekankan pentingnya kebijakan mendukung kesehatan di berbagai sektor, bukan hanya sektor kesehatan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan yang mendorong perilaku sehat melalui kebijakan yang sistematis. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang mendukung atau bisa disebut dengan creating supportive environment. Lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya memainkan peran penting dalam kesehatan masyarakat. Sasaran ini bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung kesejahteraan dan memungkinkan orang yang menjalani kehidupan yang sehat. Yang ketiga, menguatkan tindakan komunitas, strengthening community action. Pemberdayaan komunitas sangat penting dalam promosi kesehatan. Sasaran ini bertujuan dan berfokus untuk pada penguatan kapasitas komunitas
dengan mengambil tindakan yang mempromosikan kesehatan mereka sendiri. Ini bisa dilakukan melalui peningkatan keterlibatan komunitas dalam proses pengambilan keputusan, pemberdayaan melalui pendidikan dan pelatihan, serta pembentukan jaringan dan kemitraan yang mendukung. Yang kelima, area kunci dalam promosi kesehatan. Yang pertama, kebijakan berwawasan kesehatan, healthy public policy, merupakan suatu strategi promosi kesehatan yang ditujukan kepada penentu atau pembuat kebijakan agar mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang mendukung atau menguntungkan kesehatan. Yang kedua, lingkungan yang mendukung, supportive environment. Strategi ini ditujukan kepada para pengelola tempat umum, termasuk pemerintah kota, agar mereka menyediakan sarana, prasarana, atau fasilitas yang mendukung terciptanya perilaku sehat bagi masyarakat. Yang ketiga, reorientasi pelayanan kesehatan atau reorient health service. Maksudnya adalah para penyelenggara pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, harus melibatkan bahkan memberdayakan masyarakat agar mereka juga dapat berperan bukan hanya sebagai penerima pelayanan kesehatan, tetapi sekaligus sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat. Yang keempat, keterampilan individu atau personal skill. Kesehatan masyarakat akan tercapai jika kesehatan individu-individu atau keluarga-keluarga dan kelompok-kelompok tersebut tercapai. Oleh sebab itu, strategi untuk meningkatkan keterampilan individu sangat penting. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman-pemahaman kepada anggota masyarakat mengenai cara mencegah penyakit, cara memelihara kesehatan, mengenal penyakit, dan lain-lainnya. Metode dan teknik pemahaman dilakukan secara individual. Yang kelima, gerakan masyarakat atau community action untuk mendukung perwujudan masyarakat yang mau dan mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya, maka di dalam masyarakat itu sendiri harus ada gerakan atau kegiatan-kegiatan untuk kesehatan seperti senam lansia, Car Free Day yang dilakukan setiap hari Minggu, dan sebagainya. Oke, sekian dari saya penjelasan saya tentang promosi kesehatan menurut Ottawa Carter. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena yang sempurna hanya Allah dan saya sebagai manusia dengan banyak salah. Maafkan saya jika ada salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.